Ya, sebelum kita masuk di renungan firman Tuhan, secara singkat mari kita semua bersatu hati di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebersamaan-Mu kepada kami setiap anak-anak. Satu minggu lamanya Engkau telah bersama-sama dengan kami siang dan malam. Membimbing kami, menasihati kami, apa yang harus kami lakukan dalam kami beraktivitas sehingga sesuai dengan kehendak-Mu yang disukai. Dan bukan sesuai dengan keinginan hati kami, menjadi kemuliaan nama kami di hadapan manusia. Dan kami mengerti itu hanya karena belas kasih-Mu kepada kami masing-masing anak-anak. Kalipun kami sering meninggalkan Engkau, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan saat ini kami ada di hadapan kaki. Kami hanya manusia yang hina, paling berdosa dari antara semua pendosa yang telah Engkau ciptakan sejak awal dunia sampai saat ini. Yang tidak layak dan pantas ada di hadapan-Mu saat ini. Kami mengerti, kami sadar masing-masing banyak pelanggaran dosa, kesalahan yang kami lakukan. Baik yang secara sengaja maupun yang tidak. Satupun tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Belas kasihanlah kepada kami. Suci kuduskan kami dari kuasa darah-Mu yang kudus yang telah tercurah tiang kayu. Dan saat ini perbaharuilah kami. Masuklah di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan membukakan apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami melakukan sesuai dengan kehendak-Mu yang di surga. Tiap langkah kami di kehidupan hari. Ini kami yang menyampaikan kebenaran firman. Kami hanya manusia, hina dan berdosa, buta tuli dan telanjang, tidak tahu apa-apa. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah hikmat-Mu, Engkau yang berbicara, pakai lidah dan bibir kami. Kami hanya sebagai alat-Mu untuk mengatakan apa yang Engkau kehendaki kepada kami semua anak-anak. Sehingga bisa menjadi pedang dan mengubah hidup seseorang yang mengeraskan hati dan bisa berbalik mencari kebenaran dan mempertahankan pembenaran sehingga termuliakan nama-Mu di surga. Segala kuasa kegelapan, penghulung di udara, roh-roh yang bersembunyi yang kami tanpa sadari untuk menarik iman-iman anak-anak dan menarik perhatian kefokusan anak-anak dari pendengaran kebenaran firman. Kami seiman, kami sehati dan seroh. Kami bakar, kami pecahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang punya kuasa di bumi di surga. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus dan bentengi kami masing-masing pribadi. Tiang api-Mu di malam hari dan tiang awan-Mu di siang hari. Ini doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah segala puji syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya kami yang agungkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mohon maaf kalau memang nanti kadang suara saya terputus atau kurang kedengaran, mohon diingatkan. Soalnya ya kadang-kadang jaringan tiba-tiba kurang bersahabat dan sampai saat ini kita bersyukur ya bisa normal dan itu karena belas kasihan Tuhan kepada kita semua anak-anak Tuhan dan berkat dari dukungan doa kita semua. Dan saat ini mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Kita kutip bersama dari Yehezkiel pasal yang ke-9 1 sampai ke-11. Yehezkiel pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-11. Kalau sudah kita temukan, mari kita bersama-sama membacanya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang ke-1,
Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. 2. Lihat, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Satu orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. 4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. 5. Dan kepada yang lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu, dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. 6. Orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, janganlah singgung. Dan mulai dari tempat kudusku. Lalu mereka memulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait suci. 7. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelataran-pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah. Mereka pergi keluar dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. 8. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati waktu itu, aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru. Kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? 9. Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah, dan kota ini penuh ketidakadilan, sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini, dan Tuhan tidak melihatnya. 10. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang, dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Terakhir, lihat orang yang berpakaian lenan itu, dan yang mempunyai alat penulis di sisinya, memberikan laporan. Aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Dan sebelum kita membahas secara bersama-sama dan secara singkat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, dan terlebih dahulu saya menyapa Salam Elohim bagi Pangeran Ilahi. Salam Elohim juga buat mempelai. Salam Elohim juga buat malaikat Tuhan, nabi-nabi Tuhan, mempelai Kristus. Dan salam Elohim buat ketiga pasukan. Dan saya juga mewakili salam Elohim kepada semua penonton yang ada di live streaming itu kami. Saya mewakili kami dari ketiga pasukan. Selamat beribadah. Selamat bergabung. Salam damai sejahtera. Salam kasih. Salam sukacita. Biar segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya jelaskan mungkin nanti kalau agak-agak terganggu ya perkataan saya, karena saya lagi seperti tidak enak badan ya, lagi batuk, dan mohon
di makhluk. Makanya sebelumnya saya informasikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan ini, Bapak Ibu, kita yakin bahwa ini dari kitab Perjanjian Lama yang sebelum-sebelumnya semua yang sudah tertulis di kitab-kitab ini akan juga diulang, digenapi kembali di Perjanjian Baru. Jadi yang kita bahas ini adalah seorang hamba Tuhan, nabi Tuhan yang diurapi, yang bernama Hei, yang berkenan di hadapan Tuhan, dia pilih dan urapi sebagai alat perantaranya antara umat pilihannya, sehingga apa yang disampaikan oleh Allah kepada umat pilihannya bukan langsung disampaikan lewat mimpi, penglihatan, atau pendengaran dengan umat tersebut, tapi ada satu orang pilihannya yang menjadi perantaran untuk disampaikan. Dan begitu pula kalau ada keluhan bangsa Israel, umat pilihannya, mereka meminta kepada seorang nabi yang diurapi Tuhan untuk meminta apa yang mereka harus lakukan dan dosa apa yang tersembunyi bagi mereka, supaya Tuhan bisa berbelas kasihan, dan mereka meminta kepada Yehezkiel. Tentu saja kita bertanya bahwa hanya saat itu berlaku yang dikatakan seorang hamba Tuhan, hanya itu yang didengarkan oleh Tuhan atau bagaimana? Jadi pada saat itu ya memang seperti itu. Artinya hanya terkhusus pilihan-pilihan. Karena semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi jarang yang dipakai Tuhan. Nah, sedangkan di Perjanjian Lama, itu lagi sudah kita ini diselamatkan semua. Sudah kita ditebus dari pelanggaran itu, sehingga kita tidak bisa berbicara lewat doa, lewat penglihatan, mimpi kepada Tuhan. Itu sudah dihancurkan karena dosa-dosa kita, pelanggaran kita, dan dengan penebusan Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah bisa terhubung, Bapak Ibu. Jadi kita diingatkan bahwa itulah belas kasihan Tuhan yang sangat besar kepada kita, umat-umat pilihannya. Kita saat ini dipakai bukan hanya lagi yang dikatakan ini seorang hamba dan ini seorang yang diurapi, tapi kita semua dipakai oleh Tuhan karena perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua bisa kapan saja datang kepada Tuhan dalam pujian penyembahan dan di dalam doa. Yang kita bahas ini artinya bangsa Israel lama-kelamaan akan mengandalkan semua apa kemewahan dunia ini dan apa menurut mereka yang masuk di akal yang bisa disaksikan oleh mata. Artinya harus sesuatu yang mereka lakukan itu harus punya bukti yang sah, yang bisa dilihat oleh mata dan disaksikan oleh orang lain. Sehingga mereka lagi lupa mana kebenaran dan mana yang menjadi ketidakbenaran. Kalau kita melihat, membaca dari pasal-pasal yang berikutnya ini, semua terutama yang dikatakan di sini teruna-teruna, artinya hamba-hamba yang dipercayakan di bait suci, yang memimpin umat pilihan Allah pada saat itu, mereka lagi melakukan semua yang menurut mereka menjadi pujian bagi diri mereka sendiri. Mereka lagi membaca kebenaran firman Tuhan. Namun, yang mereka katakan, apabila terikat berkat-berkat dan kata-kata yang menghapuskan dosa, itu mereka sangat terangkan itu kepada umat. Tetapi yang dilanggar sebagai teguran, mereka tidak membahas akan hal itu. Sehingga tanpa sadar, iman
umat-umat pilihan Allah tertidur lelap dan menuju, artinya roh menjuduk, mematikan roh itu di kemudian hari. Karena mereka lagi mengedepankan yang mereka kedepankan, terutama emas mereka. Mereka membuat seenak mereka karena sudah diberkati oleh Tuhan dan menganggap bahwa itu pekerjaan mereka, kelelahan mereka setiap hari. Dan mereka membuat patung, mereka menjadikan sebuah kemewahan bagi mereka, sehingga mereka menyembah itu kembali menjadi Tuhan yang memberkati mereka, yang memberi mereka kekuatan. Dan mereka melakukan semua ketidakadilan yang benar bisa dibelokkan menjadi salah. Yang penting ada emas atau uang atau sogokan. Dan terutama ini diberlakukan kepada orang-orang yang paling termiskin atau mata manusia itu sebagai sampah. Dan tidak ada mungkin seperti saat ini ya, yang bisa mengangkat orang itu kalau maju ke depan, berarti tidak dia bisa melakukan apa-apa. Jadi apa saja yang mereka lakukan, itu yang mereka tindas pada saat itu. Sehingga hanya anak-anak Tuhan itu mengerti kebenaran dan mereka tak mengatakannya. Walaupun mereka mengatakannya dan mereka akan disalahkan. Karena mereka lebih mengetahui. Karena mereka ada jabatan pemerintah. Apalagi mereka pemuka-pemuka agama yang diurapi menurut penilaian mereka sendiri. Beberapa orang mereka saling memuja bahwa kamu yang dipilih, saya yang dipilih. Sehingga tertekan, sehingga berkeluh kesah semua umat Israel yang tersisa tersebut dari hal yang mereka ajarkan semua. Mereka yang merasa itu salah dan hati mereka selalu mendesah di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali mereka luangkan di hadapan Tuhan lewat doa, pujian, dan penyembahan. Makanya di ayat yang pertama ini dikatakan, lalu aku mendengar dia berseru dengan nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Nah, dia lewat hambanya Yehezkiel, dia berbicara melalui penglihatan bahwa yang akan menimpa bangsa Israel ini, umat pilihan Tuhan ini, yang menganggap dirinya Tuhan itu sudah buta dan sudah meninggalkan bait suci dan sudah tidak bisa melihat lagi dan lain sebagainya. Dia berbicara kepada hambanya, mengatakan, lalu aku mendengar. Artinya Allah itu berteriak kepada malaikat-malaikat Tuhan. Dalam penglihatan itu, Yehezkiel melihat bahwa Tuhan itu berseru kepada malaikat Tuhan yang berhak untuk menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnahan di tangannya. Artinya, kalau di dunia ini masing-masing setiap prajurit-prajurit Tuhan itu, prajurit-prajurit di dunia ini masing-masing mempunyai alat. Jadi, ini artinya masing-masing malaikat Tuhan yang sudah mempunyai atau diberi jabatan untuk melakukan hukuman di tengah-tengah kota Salem pada saat itu. Diteruskan dialah 6 orang laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Di sini Bapak Ibu, dalam penglihatan itu dia melihat seperti 6 orang laki datang. Jadi mereka membawa masing-masing apa yang mereka dipercayakan untuk melakukan pemukulan akan kota itu. Nah, malaikat Tuhan itu datang dengan membawa semua alat
Jadi dikatakan di sini 6 orang laki-laki datang. Dalam penglihatan itu dia melihat 6 orang laki-laki, 6 orang malaikat Tuhan. Artinya yang dipercayakan untuk memusnahkan kota tersebut. Dan diteruskan, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk berdiri di samping mezbah. Dan 1 orang yang berpakaian lenan dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Alat penulis itu Bapak Ibu yang menjaga kitab kehidupan, yang mencatat setiap orang-orang yang berbuat salah itu. Jadi dalam menjalankan, malaikat Tuhan itu menjalankan tugas harus ada siapa-siapa saja. Tuhan itu sudah mempersiapkan siapa-siapa saja orang-orang itu yang dimusnahkan. Jangan sampai salah. Sama seperti di dunia ini. Harus ada yang dikatakan punya identitas. Apakah ini orang ini yang dimaksud buron atau bagaimana? Jadi jangan sampai salah. Pasti harus mempunyai data tersebut. Mereka kantongi kalau di dunia ini. Tapi begitu pula dalam hal ini ada juga yang dipercayakan Tuhan. Siapa-siapa saja yang orang-orang tersebut berpura-pura seperti pemuka agama. Terlihat seperti Nabi. Padahal hanya di mata umat bangsa Israel yang dia lakukan semua yang dibenci oleh Tuhan. Sehingga itu yang dikatakan suatu alat penulis yang mereka ini maksud berdiri di samping mezbah tembaga. Artinya mezbah ini dikatakan adalah ketika kita melakukan semua apa yang kita lakukan yang berhubungan dengan Tuhan. Dalam hal memuji, berdoa, dalam hal memberi persembahan, berarti mezbah. Jadi ada malaikat yang menulis-nulis apakah ini benar-benar sungguh-sungguh atau untuk merendahkan orang lain dia memberikan persepuluhan seperti ahli Taurat supaya terlihat mata atau bagaimana. Jadi yang tidak bisa terlihat secara manusia jasmani tidak bisa dilihat, tapi ada malaikat yang mencatatnya. Nah, diteruskan di ayat ketiga ini, pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan mempunyai alat penulis di sisinya. Nah, dikatakan di sini bahwa kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci. Seakan-akan pada zaman dahulu itu karena kelakuan sifat semua manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan melakukan semua pelanggaran dan mereka sangat giat dan semangat dan menganggap itu sebuah kemuliaan bagi Tuhan yang mereka lakukan itu. Maka itu dikatakan kemuliaan Tuhan di dalam bait suci dan di dalam terangkat dari atas kerub, di dalam semua persembahan yang mereka lakukan. Berarti sudah tidak ada hadirat Tuhan. Nah, tidak ada lagi hadir Tuhan. Walaupun menurut mereka memang masih ada Tuhan di dalam bait suci tersebut. Itu menurut mereka. Tapi menurut penglihatan Hezekiel ini bahwa pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah tidak terangkat lagi. Dan terangkat dari atas kerub tempatnya semula. Dan di atas persembahan yang mereka lakukan. Itu sudah ada lagi, tidak ada yang dikatakan roh Allah. Jadi zaman dahulu itu seperti itu yang terjadi. Sama seperti saat ini sudah beberapa tahun juga terjadi seperti itu. Artinya dalam bait suci itu kemuliaan Allah sudah tidak ada. Sejak saat ini dikatakan pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Jadi ini hampir sama yang terjadi dahulu kala ini, saat ini. Dan saat ini juga bahwa kemuliaan Allah Israel itu sudah terangkat. Dan persembahan itu kalau dibakar tidak menjadi lagi menjadi emas. Akan menjadi kertas terbakar Bapak Ibu, menjadi abu. Karena sudah berdiri
si pembinasa keji. Kalau saat ini secara roh beberapa tahun yang sudah kita lalui. Maka dari itu, bangsa Israel yang diurapi Tuhan, mereka mengaku semua kami yang dipilih Tuhan, mereka semakin hari semakin menjadi-jadi, menjerumuskan bangsa-bangsa Israel, umat pilihan Allah itu, untuk mengikuti pengajaran mereka. Makanya dikatakan di ayat 4, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tuliskan huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Nah, yang dikatakan oleh Tuhan ini disuruh malaikat terkhusus dari ke-6 orang tadi, bahwa setiap orang yang benar-benar taat kepada kebenaran firman Tuhan, tidak mengikuti ajaran-ajaran yang membuat roh tertidur dan tidak mengatakan kebenaran, artinya yang tak setia, tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Nah, makanya yang mencatat atau yang memegang kitab kehidupan itu, artinya harus sudah tertulis namanya di kitab kehidupan seperti apa dari kecil orang ini, bagaimana, apakah dia benar-benar taat setia, berarti maka dari kitab kehidupan tersebut, maka malaikat itu akan menempelkan secara roh tanda huruf T di dahi-dahi orang tersebut yang setia taat. Tapi bukan seperti kita manusia ini, misalnya saya membuat huruf T mungkin dari bahan, mungkin dari simen atau kayu, terus aku paku di dahi Bapak Ibu. Bukan seperti itu. Itu bisa kelihatan karena buatan, tapi ini bukan buatan dari tangan manusia atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebagian saat ini. Mereka pakai arang ya, atau bagaimana ya, mereka buat seperti tanda salib huruf T, tapi dengan berkeringat saja itu mungkin sudah terhapus. Lagian arang itu sudah terlalu hitam ya, gelap sekali. Nah, sementara yang diberikan oleh Tuhan ini artinya tertulis, dan kata tulisan ini artinya tertanam, seperti tertanam dari masuk ke dalam daging. Artinya huruf itu dari dalam daging dan darah sudah tertulis, sehingga dia itu bisa mengeluarkan sesuatu cahaya karena dia muncul dari dalam daging. Dia tertanam seperti dari dalam, menyatu dalam darah dan daging. Jadi itu tidak bisa dipalsukan. Walaupun kita berusaha bagaimana cara menyamakannya, palingan kita bisa mungkin tulis dengan huruf T itu ya bisa. Tapi untuk mengetahui apakah asli atau palsu, pasti huruf T itu kalau asli mengeluarkan cahaya dan bisa dia terang di malam atau di kegelapan hari. Nah, sedangkan huruf T yang ditulis itu hanya dilihat oleh mata. Dia tidak bisa mengeluarkan cahaya terang. Malah semakin muka kita ini semakin digelapinya karena dia pada dasarnya sudah hitam dan gelap. Jadi itu yang dikatakan saat ini juga terjadi. Kita semua anak-anak Tuhan saat ini, kita juga, saya yakin kita sudah dimeteraikan dari ayat 1 sampai ke 4 ini. Kita bawakan zaman saat ini. Saat ini juga sudah waktunya. Seperti yang dikatakan di Wahyu 16, bahwa ketujuh malapetaka, 7 murka Tuhan sedang tertumpah di muka bumi ini. Dan hanya yang ada meterai Allah di dahinya, itu tidak boleh diganggu dan disentuh. Sama seperti yang terjadi zaman dahulu ini dan terulang saat ini kembali. Karena kota akan dimusnahkan dan malaikat Tuhan sudah memakai
siapa-siapa saja yang berkenan di hadapannya, yang bekerja bertugas untuk memukul bumi ini tanpa belas kasihan. Bukan dikatakan separuh-separuh berbelas kasihan. Dan saat ini itu juga sedang terjadi. Nah, dalam kita menghadapi hal ini, kita bertanya saat ini, selama ini juga, Tuhan, apakah saya sudah mendapatkan seperti yang dikatakan di ayat 4 ini? Apakah saya sudah memiliki materai daripada atau materai yang dari dunia? Tentu saya yakin kita mengerti sendiri. Bagaimana kalau kita sudah memiliki atau masih belum memiliki. Karena semua bencana alam yang di atas tadi, tanpa meterai, artinya itu harus dimusnahkan. Nah, kalau kita berbicara apa gunanya meterai ini, sementara di dunia ini, walaupun secari kertas yang tidak berharga, ditulis suatu perjanjian, dan dengan ada meterainya, berarti itu sah. Dan apapun juga yang dibuat harus ditempelkan materainya. Itu sah kepemilikan, bahwa itu suatu tanda kepemilikan asli. Tanpa materai berarti bisa digugatkan secara manusia jasmani di dunia ini juga, ya itu diberlakukan. Jangan kita bertanya, materai bagaimana, apa guna materai itu. Sementara kita sudah tahu di dunia ini harus kita buat surat jual beli atau surat perjanjian pasti ada meterainya. Sehingga tidak mudah digugat di suatu saat. Bagaimanapun orang itu pintar secara jasmani, tidak bisa ada yang menggugat. Apalagi kalau Tuhan yang memeterai. Artinya kuasa apapun tidak bisa lagi disentuh, apalagi disentuh. Jangankan disentuh, dari jauh saja mungkin dia sudah ketakutan, gemetaran. Karena bukan dari manusia, tapi itu dari Tuhan. Nah, kita bertanya saat ini bagaimana meterai. Apakah saya sudah dapatkan meterai T, salib, ada domba, mungkin seperti apa ya, bersinar tapi berliku-liku ya, itu sebagian ada yang saya lihat ya, seperti ular-ular. Sekitar 6 orang yang sudah mengirim itu, aku melihat mungkin ya hanya aku singgung ini ya, ini mungkin ya itu mempelai yang meminta, tapi yang sudah mengirim itu di Facebook ya, aku melihat ada sekitar 6 orang yang mungkin meterai menurut dia, tapi sepertinya bukan meterai dari yang di atas. Jadi kita harus perhatikan. Dan saat ini meterai itu sangat berguna. Bukan hanya mulai saat ini, dari beberapa tahun terakhir ini berguna. Dan sampai saat ini kita sudah mengetahui bahwa segala apapun yang terjadi tidak bisa menyentuh kita. Kita hanya tinggal menonton. Jadi itu yang dikatakan meterai itu sangat berharga. Tidak ada yang bisa menggugat, karena itu milik kita. Kalau ibarat di dunia ini, bagaimanapun dia tidak bisa menggugat hak kita itu. Kalau sudah ditempelkan meterai di atas surat perjanjian tersebut. Begitu Tuhan, begitu pula meterai ini. Artinya kita ini milik kepunyaan Tuhan. Siapa yang mengganggu kita, berarti Tuhan yang akan berperang. Sehingga 10.000 di sisi kanan, 1.000 di sisi kiri atau di sekeliling kita, kita tidak bisa disentuh, hanya menonton. Nah, saat ini kita bertanya Bapak Ibu, yang saya terima ini apakah meterai dari yang di atas atau yang dari bawah atau bagaimana? Nah, jangan kita berpikir bahwa ini meterai. Ya, sama-sama meterai. Di dunia ini juga ya ada dibeli 10.000, itu dikatakan meterai. Tapi itu meterai secara pemerintah ya. Ya itu meterai namanya, sama-sama namanya meterai. Tapi apakah meterai ilahi atau meterai dari dunia? Ya makanya aku ingatkan itu Bapak Ibu, saat ini sedang berjalan pemukulan kota-kota per kota. Dan yang tidak akan
mungkin lewat dia dengan bencana yang satu, kedua, ketiga, pasti itu akan nanti di ayat berikut ini dikatakan bahwa dia di luar pelataran akan disiksa di suatu saat. Dia tidak bisa melepaskan diri sendiri dan orang lain tidak bisa melepaskan kecuali materai. Itu tanda pengenalan antara pemilik atau pembeli. Artinya kita bukan ibarat dibeli oleh Tuhan, ditebus, tapi antara yang memiliki dan yang dimiliki. Artinya itu tanda pengenalan kita dengan Tuhan sendiri, karena itu sudah tertanam dalam darah dan daging kita. Nah, makanya aku ingatkan ini, bahwa saat ini masih ada kesempatan. Segera yang merasa, ubahlah mitra-mitra tersebut dari mitra ular, ada yang kobra ya, ada yang berkepala dua, ada yang saling melilit, ada ya saya tidak tahu lah. Jadi seperti itu yang aku lihat. Namun kadang saya itu ya tidak mengatakan ya atau aku komentar begini tidak. Mungkin ya saya kalau komentar amin-aminkan saja. Nah, saya tidak mau membuat orang itu ya sedih. Jadi karena itu juga kan yang mempelai yang minta. Jadi mungkin ya bagusnya ditanya. Mungkin kan ya apa mitra saya ini secara chat kepada mempelai mitra saya ini dari atas atau dari mana. Biar aku betulin. Jangan sampai juga aku salah. Nanti dari Tuhan saya bilang ini dari setan. Padahal dari Tuhan. Nah, saya bilang nanti ini dari Tuhan padahal dari si jahat. Nah, makanya kita lebih baik bertanya. Nah, seperti itu. Tapi bukan dalam arti saya suruh Bapak Ibu untuk bertanya kepada saya. Bukan hanya saya memberi solusi apa yang harus dilakukan Bapak Ibu. Nah, saya sudah katakan tadi bahwa masih ada kesempatan untuk mengubah meterai itu dari yang tidak bagus menjadi bagus. Dari yang tidak kepunyaannya tadi menjadi milik kepunyaannya. Dan saya singgung sedikit. Dari ketiga pasukan ini, yang pertama mengikat kita adalah ada dua hal. Banyak sekali yang masih terikat dengan kenikmatan dunia. Masih ada tersisa dalam hatinya dan tertanam itu yang menjadi menghambat meterai dari Tuhan itu tidak akan tertanam di dahinya karena sudah tertanam dalam hatinya kenikmatan dunia. Jadi karena itulah yang menghalangi meterai Tuhan itu tidak tertanam di dahinya karena hatinya mungkin ada yang perlu dibereskan. Semua hijau. Banyak yang berada di tirai hijau ya. Sedangkan yang lain kita ini di saat ini secara roh kita satu pasukan entah berapa orang. Dan kita semua tidak ada di dalam tirai putih Bapak Ibu. Tapi kebanyakan berada di tirai hijau. Hijau itu kita tahu kan artinya dunia. Dan sukacita sekali. Sukacita dalam pembentengan, dikatakan suatu pembentengan ya. Tirai hijau itu di situ banyak kita dari ketiga pasukan ini dan sepertinya sukacita sekali. Padahal tidak sadar bahwa itu bukan pembentengan yang sesungguhnya, artinya siap bayar harga. Nah, sebelum itu mari kita berpindah dari tirai yang hijau itu masuk ke tirai yang putih. Artinya yang tertanam di hati kita ini kita mungkin lepaskan ya. Bagaimana pun caranya kita berusaha selagi ada waktu. Biar Tuhan yang memberi kita materai yang tertanam di dahi kita. Jangan kita membuat materai kita sendiri dalam hati kita. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang aku lihat lagi ya, itu anak-anak Tuhan itu terikat. Dia memusingkan
memikirkan terus bagaimana cara menyelamatkan anak saya, menyelamatkan suami saya, istri saya, dan anggota keluarga saya, Tuhan. Bagaimana? Nah, sementara dia sibuk untuk meminta kepada Tuhan. Ampuni mereka, ampuni mereka. Nah, itulah masalahnya. Kalau memang Tuhan sudah mengatakan bahwa kita ini bisa menyelamatkan anggota keluarga kita, ya benar. Kita lakukan itu tidak salah. Nah, akhirnya kita sibuk untuk meminta kepada Tuhan supaya mereka itu diselamatkan, Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan menyelamatkan sementara orang itu tidak menerimanya? Nah, akhirnya yang sudah kita miliki tadi, iman yang sudah kita miliki tadi, artinya dicuri oleh si jahat. Nah, itu yang menjadi keterikatan, ya, yang membatasi lagi, menghalangi kita ini untuk yang tadi dari awal berapi-api, tanpa sadar menjadi redup dan menjadi mati. Karena aku mau diselamatkan, Tuhan, dan bagaimana aku juga mau diselamatkan seluruh keluarga saya ini. Nah, kita sementara sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan. Memang sudah dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa satu orang bertobat yang berkenan di hadapan Tuhan, seisi rumah akan diselamatkan. Namun saya tidak bisa membukanya. Kalau aku membuka apa rahasia yang tersembunyi di balik kebenaran firman Tuhan tersebut, ya, saya tidak bisa buka sekarang, Bapak Ibu. Setidaknya aku bayangkan, kalau kita perhatikan di perjanjian lama, perjanjian baru, sedangkan Tuhan Allah, waktu Abraham meminta ke dia, kalau ada 50 dalam satu kota ini, apakah engkau memusnahkan? Katanya, tidak. Dan pada akhirnya Tuhan kalau aku dapat satu orang, saya tidak musnahkan orang yang berdosa itu satu kota. Bayangkan, apalagi satu keluarga. Nah, namun ini saya tidak bisa buka, Bapak Ibu, ya, karena ini masih tersembunyi. Jadi ini masih hal-hal yang susah dibuka. Karena ini sedang diproses kita untuk menghadapi secara roh kebenaran firman Tuhan ini. Jangan sampai kita bingung, kenapa? Tuhan sudah mengatakan, satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Dan satu kota, kalau dapat seorang yang berkenan di hadapannya, tidak dimusnahkan. Berarti bisa Tuhan itu berbelas kasihan lah, ya, ketika ada satu orang. Nah, inilah jadi dalam satu keluarga saya tidak berani bukan. Makanya Tuhan berkata bahwa carilah kerajaan Allah. Nah, maka saat ini yang lebih sibuk, dia sibuk untuk supaya anaknya itu, kalau boleh ya, digantikan. Aku yang sudah diselamatkan, aku yang sudah menerima materi itu, saya bisa berikan kepadanya. Nah, padahal walaupun kita mengatakan begitu, tidak bisa, karena misalnya anak saya, ya, dia sudah mengeraskan hati, dia tidak menerima, ya, itu tidak mungkin. Akhirnya saya dua-duanya menjadi tertinggal, Bapak Ibu, hanya gara-gara memikirkan itu. Jadi seharusnya kita hanya mengatakan, menasihati, membimbing ini untuk meminta keselamatannya. Ya, itu tergantung hatinya. Itu tergantung, kuncinya ada dalam hati masing-masing, karena mencari keselamatan masing-masing pribadi. Nah, itulah yang kita harus benar-benar saat ini ubah dalam hati kita itu, yang sudah tertanam itu, sehingga kita bisa mendapat materi yang sesungguhnya dari Tuhan. Jangan sampai materi dunia itu yang sudah ada kita tanamkan dalam hati kita itu tadi, terutama kenikmatannya sudah tertanam, terus kita lagi tanamkan. Nah, ini bagaimana? Sementara kita sudah mengerti bahwa, ya, keselamatan itu mencari sendiri-sendiri. Nah, bukan kita ini seorang yang sudah mengenal kebenaran ketika kita melakukan hal itu, atau bagaimana. Nah, makanya saat ini Tuhan memperingati kita. Kita jangan sampai terus mempertahankan materi yang kita tanam itu dalam hati kita. Sehingga
kadang terlihat seperti bercahaya nanti, tapi bukan seperti batu kilatan yang muncul di sini, Bapak Ibu. Bukan dari Tuhan, karena ya seperti itu. Yang kedua tadi ini yang sudah tertanam dalam hati kita, sehingga muncul dan bisa menghalangi terainya Tuhan. Nah, makanya kita diingatkan, Bapak Ibu. Yang kedua ini mari kita bereskan selagi ada kesempatan. Kalau kita berbicara tentang kebenaran firman Tuhan ini dikatakan di ayat yang kelima, dan kepada lain-lain aku mendengar dia berfirman, ikutilah dia dari belakang melalui kota itu dan pukullah sampai mati. Jangan merasa sayang dan jangan kenal belas kasih. Kalau di dunia ini, kalau kita dikatakan mohon ampuni berbalas kasih kepada, mungkin masih orang itu menghilang nafas, ya. Pasti dia berbelas kasihan kalau kita berlutut. Nah, tapi masih dia merasa kasihan kepada kita. Nah, kalau Tuhan yang mengatakan itu, mungkin bukan lagi, ya, tidak lagi main-main, Bapak Ibu. Artinya tidak kenal belas kasihan dan tidak merasa sayang. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan bagaimana amat Tuhan itu di tengah-tengah dunia itu saat itu dan saat itu, sehingga dia lagi tidak merasa sayang, tidak ada sayang, karena sudah hati Tuhan ini sudah sangat marah dan tidak ada lagi seperti tidak mengenal belas kasihan. Yang harus disayangkan manusia itu sudah segambar dan serupa dengan dia. Dan karena kemarahannya yang diadakan oleh manusia itu, artinya dia lagi tidak memikirkan sayang dan belas kasihan. Nah, makanya saat ini kita diingatkan, Bapak, bahwa saat ini firman Tuhan ini tergenapi dan terulang kembali. Sudah tercatat di kitab-kitab. Nah, kalau kita di mana-mana saat ini di perkumpulan, kita ditidurkan dengan berkata Tuhan itu Maha Penyayang, Maha Kuasa, penebus dosa. Berarti iman kita sedang ditidurkan, Bapak Ibu. Kita bukan berada lagi di zaman itu. Bukan lagi berada di Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan berbelas kasihan. Kita sudah lewati itu, dan saat ini kita berada di pengujian. Artinya pemitraian. Jadi kita harus saat ini, kalau banyak saat ini mengatakan siapa yang berkata bahwa Tuhan itu tidak punya kasih, ya punya kasih. Tapi itu sudah berlalu. Karena Tuhan bukan hanya dia seperti pengasih saja. Kalau dia hanya pengasih dan penyayang, pengampun saja, bagaimana itu dikatakan bukan Tuhan. Karena dikatakan bisa tidak adil. Berarti walaupun orang semakin berbuat jahat, dia mengampuni. Berarti dunia orang semakin suka melakukan kejahatan, ya tidak ada apa-apa. Berarti seakan-akan dikatakan Tuhan itu tidak adil. Karena hanya dia berada di posisi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ketika dia juga dikatakan dia membalas atau menghukum orang. Nah, kalau dia hanya di posisi menghakimi, berarti Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu menghakimi. Jadi makanya Allah itu Maha Kuasa dan dia mengosongkan dirinya menjadi Tuhan Yesus, menjadi Maha Pengasih. Nah, artinya kedua hal tersebut, bahwa dia Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan berhak untuk menghakimi, berarti sudah tergenapi. Artinya bukan hanya dia di suatu sisi hanya mengampuni saja, dan bukan dalam arti dia juga menghukum saja, tidak. Kalau hanya satu sisi, artinya Tuhan itu tidak adil, hanya menghukum saja. Apakah itu Tuhan? Bukan. Kalau hanya mengasihi saja, apakah itu juga Tuhan? Ya, bukan. Berarti seakan-akan Tuhan itu tidak adil. Sama seperti kita kepada misalnya anak kita. Kalau kita mengasihi dia, walaupun dia berbuat jahat, walaupun dia jatuh ke sungai yang ada buaya, ya
Kita mengasihani saja berarti itulah bukan orang tua. Nah, kalau kita juga jahat langsung satu kali langsung kita pukul, berarti kita terlihat bukan seperti orang tua. Jadi kita menasihati terlebih dahulu kan karena kita sayang. Kita memaafkannya, mengampuninya, jangan lagi ulangi. Nah, ketika lagi dia mengulangi pasti ada juga kan kita memukulnya. Nah, begitu pula Tuhan. Artinya bukan saatnya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ini dunia dilanda semua kekacauan dan bencana alam dan cawan murka. Karena malah malaikat Tuhan sedang bekerja seperti yang dikatakan tadi, bahwa pukullah bumi tanpa merasa bersalah dan merasa ada belas kasihan. Jangan pilih karena dia ada jabatan, jangan pilih karena dia misalnya istri atau anak. Di mata Tuhan ini tidak ada istilah dipisahkan ya antara orang tua, anak, dan istri atau suami. Jadi sekalipun di sini orang-orang tua, teruna-teruna, dan darah-darah, anak-anak kecil dan perempuan-perempuan bunuh dan musnahkan. Jadi kebenaran firman Tuhan mengingatkan bahwa kalau dahulu ini sudah terjadi, saat ini lagi tergenapi dan sedang terlaksana. Orang-orang tua, teruna-teruna, darah-darah, anak-anak kecil. Nah, anak-anak kecil, siapapun di sini bunuh dan musnahkan. Jadi, tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf itu jangan singgung. Dan mulailah dari tempat kudusku. Dan lalu mereka mulai dengan tua-tua. Nah, ini yang dikatakan mulailah dari tempat kudusku. Artinya dari pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu. Kenapa dikatakan nabi-nabi palsu? Yang tadinya mereka dipilih oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan, dipercayai bahwa mereka seseorang yang diurapi Tuhan. Karena mereka sudah mengajarkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mereka menjadikan emas mereka sebagai Tuhan mereka. Dan malah mereka lebih jujur. Mengedepankan jam mereka pergi ke kantor, tidak bisa dilewatkan 1 menit, seharus sudah sampai kantor, daripada mereka menepati melakukan pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena kalau di kantor itu kan mungkin mereka dibentak. Nah, kalau Tuhan tidak apa-apa. Nah, sehingga semua itu mereka sudah ubah kembali. Menjadi itu yang menjadi Tuhan mereka mengutamakan adalah semua apa yang ada di dunia ini. Dan mereka lagi dikatakan menyembah berhala. Nah, itu yang dikatakan menyembah berhala. Pekerjaan kita, emas, uang kita. Nah, itulah berhala. Bukan dalam arti, ya, hanya mereka yang melakukan emas itu mungkin dibuat seperti patung, bagaimana bentuknya binatang atau manusia, terus sujud menyembah di depannya, dikasih saji-sajian. Berarti ya mungkin itu. Ya seperti itu yang dikatakan Tuhan itu di kebenaran firman-Nya, itu yang termasuk menyembah patung. Bukan Bapak Ibu. Tapi katanya emas, berarti uang. Ketika kita juga kan mengedepankan semua uang, berarti itu suatu berhala yang mengundang kota itu dipukul dan membuat Tuhan itu marah kepada kita. Jadi kita kembali ke kebenaran firman Tuhan bahwa cari dahulu kerajaan beserta kebenarannya. Lain ditambahkan. Artinya seperti permintaan Salomo, bahwa dia tidak meminta apa, tidak kekayaan, tidak emas, hanya hikmat yang daripada Tuhan. Jadi diteruskan di sini. Kemudian firman-Nya kepada mereka, najiskanlah bait suci itu dan penuhilah perantaranya dengan orang-orang yang terbunuh. Pergilah mereka pergi keluar dan memukul orang-orang sampai mati di dalam kota-kota itu. Nah, ini yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan. Artinya, suci itu dipenuhi dengan kenajisan. Nah, kalau kita perhatikan mungkin saat ini tidak ada Bapak Ibu mungkin ya kalau di kampung-kampung atau di kota-kota atau di negara kita. Kalau di luar sana sekarang sudah najis bait suci itu. Artinya mereka saling menikahkan yang sesama jenis. Berarti itu sudah mulai najis. Bukan lagi kemuliaan Tuhan yang ada. Mereka menjadikan mungkin tempat yang karaokean.
Tapi menurut mereka ini suatu kemuliaan bagi Tuhan. Dan banyak sekali yang dilakukan saat ini, ya mungkin di luar sana ya kita bisa melihat. Jadi saya tidak perjelas sedikit, tapi itu tandanya bahwa sudah lagi dipenuhi oleh kenajisan. Bait suci itu dipenuhi oleh kenajisan. Dan jika orang-orang yang melakukan itu, artinya sedang malaikat Tuhan bertugas untuk mencari tahu apakah masih ada pertobatan atau tidak. Kalau tidak, katanya, pukullah orang-orang itu sampai mati di dalam kota tersebut. Diteruskan, sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati waktu itu, aku tinggal di belakang, aku sujud dan berseru kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sistem di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jawabnya, kepadaku kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya lagi. Nah, itu terjadi zaman dulu dan saat ini kita merasakan seperti itu, Bapak Ibu. Tanpa saya jelaskan sepanjang lebar, kita sudah mengetahui. Walaupun saat ini kita anak-anak Tuhan sujud, berdoa setiap malam, setiap hari, meminta Tuhan ampunilah kami manusia berdosa ini, ampunilah negeri kami ini, sudah ada ketidakadilan lagi. Dan semua yang terjadi adalah yang tidak berkenan, penuh dengan hutang darah. Artinya pembunuhan, yang macam-macam yang terjadi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di sini? Jawabnya kepada kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah dan kota ini penuh ketidakadilan. Sebab mereka berkata Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak menjanjikan. 10. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Jadi saat ini itu terjadi, Bapak Ibu. Sekalipun kita berdoakan Tuhan, Tuhan, Tuhan seperti ini. Beginilah Tuhan, kasihanilah. Tuhan tidak mau mendengarkannya lagi. Bukan Tuhan tidak mendengar permintaan kita, permohonan kita. Tapi ini sudah waktunya. Karena yang menyelamatkan saat ini bukan lagi orang yang dipilihnya dalam satu kota tersebut. Jadi saat ini harus satu-satu yang diselamatkan. Apakah kamu mempunyai materai, berarti kamu selamat. Kalau tidak, ya tidak ada lagi istilah yang dikatakan doa syafaat begini. Kita mendoakan seluruh negeri kita, kota kita, kampung kita, saudara kita. Itu tidak berlaku. Memang kita berhak mendoakan itu, tapi ya menurut kebenaran firman Tuhan, sudah dia tidak mendengarkan lagi bahwa doa kita itu akan dikabulkan. Yang dilakukan saat ini, apakah dahimu punya meterai atau tidak? Itu yang diutamakan saat ini. Kalau ada saat ini yang mengatakan, ya, saya sudah berdoa kepada Tuhan dan murka Tuhan tidak akan terjadi. Ya, kita teruskan. Ya, diteruskan, lihat orang banyak, lihat orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya memberi laporan, katanya, aku sudah kerjakan seperti yang engkau perintahkan kepadaku. Dan saat ini pemukulan bumi itu sedang terjadi. Syaratnya tidak ada istilah pemimpin agama, tidak ada istilah anak-anak, kakek-kakek, karena dia orang tua dikasihani, dia anak kecil dikasihani. Di sini tidak ada syarat bahwa itu terlepas, kecuali yang ada mati. Itu yang berlaku saat ini juga. Dan yang berpakaian lenan itu dan malaikat Tuhan itu sampai saat ini sekarang juga sedang melakukan tugas. Dan setiap melakukan tugas dan mereka memberi laporan bahwa yang harus kota mana dan apa yang harus terjadi di kota ini dan apa di kota ini, gempa atau gunung meletus atau tsunami atau banjir bandang atau lain-lain atau penyakit atau apa, berarti ya artinya mereka
melaporkan bahwa ini sudah dan ini sudah tergenapi, Bapak Ibu. Makanya saat ini kita diingatkan, selagi ada waktu, Tuhan di sini mengatakan dia tidak memilih siapapun, orang tua, dewasa, anak-anak, maupun seorang yang dia urapi, dia pilih, dia tidak sayang, dia tidak memakai belas kasihan, kecuali yang punya tanda meterai darinya. Nah, itu yang saat ini kita pergumulkan, Bapak Ibu. Artinya, mari kita masing-masing pribadi yang sudah punya meterai, mari kita pertahankan, jangan sampai perlahan-lahan digantikan dengan meterai dunia. Dan yang belum masih diberikan kesempatan, Bapak Ibu, kita segera membenahinya kembali. Dan sudah saya katakan tadi, bahwa ada meterai di hati kita yang sudah tertanam. Ada dua hal tadi yang saya sampaikan. Dan selagi itu tidak akan dibereskan, berarti meterai Tuhan itu yang menjadi halangan. Itu menjadi penghambat. Bukan saya mengatakan dan menakut-nakuti ya. Bukan saya menakut-nakuti, hanya memperingati saja. Kita semua sama-sama manusia berdosa, sama-sama manusia yang hina. Tapi saya hanya sebagai perantara untuk mengatakan, selagi ada kesempatan, mari kita, Bapak Ibu, untuk memiliki masing-masing pribadi, kita berjuang. Karena itu yang saat ini itu yang dilihat Tuhan. Meterai, bukan lagi dia ada jabatan, dia punya kekayaan, dia anak-anak kecil, kasihan, ya. Itu tidak ada lagi kata Tuhan, tidak ada lagi belas kasihan, rasa sayang tidak ada, harus dipukul mati. Bukan hanya dipukul sampai, mungkin kalau secara manusia jasmani dipukul sampai bengkak atau timpang, ya masih kita bersyukur ya. Tapi kalau dipukul sampai mati, berarti ini tidak ada kesempatan lagi. Makanya saat ini sangat penting meterai di dahi itu, Bapak Ibu. Saya yakin pasti kita bisa mengubah, Bapak Ibu. Mungkin ini suatu peringatan bagi kita dengan kebenaran firman Tuhan ini. Mungkin kalau selama ini kita masih susah, dan dengan kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini suatu jalan untuk kita bisa mengambil keputusan. Dan ya, mohon maaf ya, jaringan sudah mulai tidak bersahabat ini, Bapak Ibu. Ya, saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, secara singkat ya, mari kita perjuangkan meterai yang dari Tuhan saat ini. Dengan ada kita dengar kebenaran firman Tuhan ini bisa kita mengambil kesimpulan terakhir. Dan bisa kita melepaskan semua meterai yang sudah tertanam di hati kita ini, yang dua hal tadi. Seperti itu, di hati kita itu ada seperti batu ya, batu cincin sudah tertanam dua itu. Jadi itu yang menghalangi materi kita itu menjadi tidak bisa berubah. Jadi dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita diberi kesempatan oleh Tuhan bahwa yang tidak punya meterai, dia tidak mengenal belas kasihan. Dia tidak pilih orang tua, anak kecil siapapun harus dimusnahkan kecuali. Ya, mungkin ya seperti itu saja bercanda ya, bikin firman Tuhan. Dan saya hanya manusia biasa. Biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan dan mendalamkan lebih dalam lagi dalam hidup kita masing-masing pribadi, dan terlebih di dalam hati kita masing-masing anak-anaknya di mana saja berada. Dan kalau ada perkataan saya yang tanpa sadar tersakiti secara manusia jasmani, saya mohon maaf. Maafkan saya manusia yang hina dan berdosa ini. Demikian firman Tuhan, dan segala puji syukur hormat kuasa dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kami Roh Kudus-Mu yang akan menguatkan kami, sehingga kami bisa lewat kebenaran firman-Mu mengambil keputusan, mengambil kesimpulan dalam hidup kami masing-masing, untuk melepaskan segala yang tidak berkenan di dalam hati ini yang sangat menjijikkan bagi-Mu.
sehingga kami bisa menerima materai yang daripadamu. Dan materai kami yang masih kurang berkenan di hadapan Tuhan Yesus, beri kami kekuatan untuk mengubah menjadi materai yang daripada Engkau. Sehingga apa yang terjadi di tengah dunia ini, kami bisa menjadi milikmu. Dan kami bisa hanya menonton karena ada dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Kuatkanlah kami semua anak-anakmu menghadapi apa yang terjadi di muka bumi ini. Sehingga apa yang Engkau kehendaki, Rohmu yang memimpin kami dalam melakukan apa saja aktivitas kami di setiap napas kami. Saat ini, murka-murka ketujuh malapetaka sedang tertumpah di muka bumi. Engkau mengetahui semua anak-anakmu baik yang ada di tiga pasukan ini di luar sana, di live streaming untuk kami, dan di belahan dunia ini yang setia taat kepada Engkau, satupun tidak ada yang tersembunyi bagi. Apalagi Engkau telah menjelaskan bahwa Engkau tidak merasa sayang dan memiliki belas kasihan lagi, kecuali yang sudah mempunyai materai ilahi. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semua anak-anak yang setia taat, yang sudah menjadi milik kepunyaan dari segala bencana, murka, kekacauan, baik racun yang secara terlihat, yang tidak terlihat, kuasa-kuasa kegelapan yang menimpa bumi ini. Bentengilah mereka, Tuhan Yesus, di mana saja mereka berada, baik di kota-kota mereka, di rumah-rumah mereka, di jalan-jalan yang mereka tempuh, di pekerjaan mereka. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah yang kudus, dan biarlah tiang apimu di malam hari yang melingkupi mereka, dan tiang awanmu di siang hari. Dan Engkau yang berperang melawan musuh-musuh mereka, dan nyatakanlah kuasamu, bahwa apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini. Dan biarlah Engkau yang menyempurnakan kepada Bapa yang di surga, dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami untuk berdoa kepada Bapa yang di surga. Mari bersama-sama Bapak Ibu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan terjadi gangguan jaringan ya. Sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Siapkanlah hati Bapak Ibu, dan terimalah berkat rohani dan berkat jasmani dari Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Bapa Yesus Hamad Syahirwi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan berperang melawan semua musuh-musuh. Dan kau hanya tinggal diam dan menonton di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Maaf, jelas suara lagi ini Cak? Jelas Bapak, silakan. Ya, seperti itu ya, sudah mengelilingi meja tersebut, tapi tidak begitu banyak ya anak-anak Tuhan. Itu bukan dalam arti kita semua. Jadi hanya sebagian, tapi sedang membaca kebenaran firman Tuhan, dan hanya sampai separuh ya. Separuh satu pasal ya, tapi apa ya dikatakan ya bukan apa ya, belum habis satu pasal itu, hanya separuh dibaca. Mereka masing-masing berdiri dan berjoget, main-main, berkeliling-keliling seperti anak kecil itu Bapak Ibu. Sudah tidak memperdulikan lagi. Nah, saya berkata, nah kenapa tidak dihabiskan membacanya? Ini alam roh ya. Nah, malah tidak diperdulikan, malah berlari-lari mengelilingi tempat tersebut sambil ketawa, senyum-senyum, dan mereka bermain-main semuanya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Dan aku tidak tahu ya juga kenapa bisa jadi begitu, tapi itulah kita ya, harus berjaga-jaga senantiasa. Dan itu yang aku katakan tadi, dari ketiga pasukan kita ini ya, sebenarnya masih banyak yang terikat dengan dua hal yang tadi Bapak Ibu.
Kalau kita ini misalnya ada 60, dan kalau dipikir-pikir ada 50 yang terdapat masih terikat. Walaupun berkata tidak, tapi ya seperti itu ya. Yang terikat dalam kedua hal yang tadi. Tidak terikat di satu hal, mungkin dia terikat dengan yang satu hal. Tidak terikat dia mungkin dengan kenikmatan dunia, dia terikat dengan keluarga. Dia tidak terikat dengan keluarga, mungkin dia terikat dengan kenikmatan dunia. Masih mengandalkan apa ya? Misalnya jangan kita berkata ya saya sudah tidak bekerja. Bukan itu maksudnya. Jadi kita sering meragukan Tuhan. Nah, kita ini sudah ada dalam pemeliharaan Tuhan. Sudah beberapa tahun Tuhan sudah membuktikan kepada kita bagaimana caranya membentengi kita dari memisahkan kita sebenarnya. Bahwa kita ini sudah terpisah dari orang-orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Kita hanya melihat apa yang terjadi di muka bumi ini sampai saat ini. Tuhan memelihara kita. Nah, kalau kita, untuk apa lagi kita mengecewakannya dengan berpikir, bagaimana rencana saya besok ini. Nah, secara manusia jasmani kita waktu belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Waktu mungkin kita ini diajarkan dengan berkat-berkat terus. Mungkin kita berkata begitu, nah, tanpa uang misalnya 10.000, bagaimana aku bisa membeli sayur besok? Tapi ini tidak ada, benar-benar tidak ada. Tapi apa aku pakai besok terus? Bagaimana cara yang harus aku lakukan? Nah, itu yang aku maksud itu ya. Seakan-akan kita itu ya selalu mengedepankan itu. Padahal ada cara Tuhan sebenarnya. Nah, kenapa kita tidak merasakan, bisa dikatakan mujizat Tuhan itu, kita tidak rasakan karena itu yang menghalangnya tadi. Kita sudah duluan bentengi dengan pemahaman kita secara manusia jasmani ini. Kita sudah mengukurnya terlebih dahulu. Secara manusia jasmani ini bahwa ya pasti ini. Padahal Tuhan sendiri sudah banyak berjanji, bukan hanya kepada manusia, burung-burung di udara pun. Bukan itu segambar dan serupa dengan dia. Tidak ada nafas Allah. Nah, ya, shalom ya kepada Bapak Surgawi, pada mempelai dan ketiga pasukan ya, baik itu yang ada di luar sana ya, yang nonton langsung di YouTube. Aku hanya mengulangi saja ya yang pernah aku sampaikan dahulu ya, beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu ya, tentang gempa bumi ya. Gempa bumi yang akan terjadi dan sudah terjadi ya, sudah berlangsung bahkan. Itu kan akan merubuhkan gedung-gedung ya, baik itu apartemen, baik itu hotel, baik itu rumah sakit, baik itu gedung-gedung ibadah, entah itu gereja, entah itu masjid, wihara, pura, ataupun di kelenteng-kelenteng ya. Ya karena memang Tuhan itu tidak pernah menilai agamanya ya, tetapi Tuhan itu menilai hati masing-masing anak-anaknya, seperti itu. Makanya tadi kan sudah disampaikan sama Bapak Surgawi ya tentang meterai ilahi yang didahi ya. Manusia atau anak-anaknya yang tidak memiliki meterai ilahi ya sudah, berarti kan sudah dipisahkan ya. Yang diselamatkan ya mereka yang memiliki meterai ilahi di dahi, entah itu burung merpati, T, anak domba, ataupun salib ya. Karena sudah benar-benar dipisahkan mana yang benar-benar anak Tuhan sesungguhnya dan anak-anak dunia yang sesungguhnya. Kan sudah dipisahkan, dibedakan ya. Makanya yang memiliki tanda meterai ilahi di dahi ya mereka yang akan diselamatkan. Karena mereka benar-benar mencari hadirat Tuhan. Karena mau untuk diselamatkan. Kerelaan hatinya, kerelaan bayar harganya, seperti itu.
tidak mudah, bahkan ya sampai berpuasa, membayar harga yang sangat amat tinggi, tidak mau untuk duniawi, dengan roh-roh dunia itu sudah tidak mau memberi toleransi lagi, seperti itu. Yang dipikirkan ya bagaimana supaya selamat, kan pribadi lepas pribadi ya, tidak bisa kita membawa anak kita, orang tua kita, kakek kita, nggak bisa. Karena kan yang menghadap diri kepada Tuhan ya masing-masing hati, masing-masing pribadi, tidak bisa membawa siapapun. Karena kan berbeda level imannya, tidak bisa sama. Seperti itu. Dan ketika gempa bumi yang dahsyat, itu ya di apartemen, di hotel, ataupun di rumah-rumah elit, itu akan terjadi mati listrik juga ya, pemadaman listrik. Karena ya efek dari guncangan, getaran yang sangat tinggi, itu sensor listriknya juga akan padam. Bahkan mereka yang tinggal di gedung apartemen tidak akan bisa keluar dari kamarnya, karena kan sistem pintunya itu menggunakan ini ya, kartu ya, menggunakan smart key ya. Jadi kalau mati listrik ya sudah, tidak bisa menggunakan lift juga untuk menurun ke lantai dasar, atau membuka pintu saja tidak bisa. Mau tidak mau ya harus menggunakan ini lantai darurat itu ya, yang manual dari atas sampai ke bawah. Ya capek itu pasti. Itu pun kalau bisa keluar dari kamarnya. Dan itu pun kalau bisa keluar dari lift ya. Kadang kan ada gempa bumi yang dahsyat itu terjadi. Seperti itu. Bahkan di hotel sama. Sistem di hotel sama di apartemen itu sama. Makanya jangan jangan terikat dengan apapun. Dengan selingkuhan, dengan pacar, dengan segala macam, ani-ani. Ya ketika itu terjadi ya sudah. Tidak bisa keluar kemana-mana. Ya di dalam kamar saja, terjebak di dalam lift, tidak bisa keluar. Seperti itu. Kan sudah banyak tanda-tandanya ya tentang gempa bumi itu ya. Entah itu burung-burung yang berterbangan, berkoloni, itu kan tanda sebenarnya. Terus belum lagi awan ya. Panorama warna-warni di awan itu kan juga tanda akan terjadi bencana yang besar. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi ya ke masing-masing hati kalian pribadi ya. Apakah kalian itu benar-benar mencari hadirat Tuhan atau tidak, kan akan muncul meterai ilahi di dahi ya. Itu kan sebagai simbol ya, sebagai pemilik ya, bahwa kalian itu miliknya Tuhan. Tidak akan diganggu oleh alam semesta, tidak akan diganggu oleh setan atau iblis. Ya karena kalian sudah termaterai di dahi kalian, seperti itu. Kalau kalian tidak ada meterainya ya sudah, berarti ya sayonara ya, seperti itu. Makanya kan sudah diumumkan ya, sudah diberitahu sama Bapak Surgawi ya. Aku hanya mengulanginya saja ya, seperti itu. Terus bagi ketiga pasukan ini ya, terkhususnya ya, itu kalian harus sering berpuasa. Jangan sampai ya Bapak Surgawi di sana ya, saat memanggil nama kalian satu persatu itu, kalian dicap pasukan loyo ya, yang tidak punya kekuatan, yang tidak punya baju perang, atau yang baju perangnya itu lusuh ya. Ya kalau kalian tidak berpuasa ya, di dimensi roh kalian akan loyo, akan lesu, lemah, seperti itu. Tapi kalau kalian di dunia nyata itu sering berpuasa ya, ketika dipanggil, kan kalian tidak sadar ya ketika kalian itu tidur atau sedang bermimpi ya, itu kan roh kalian dipanggil di sana untuk ikut
melaksanakan tugas ya, yang di luar logika kalian ya. Makanya ketika kalian berpuasa ya pasti roh kalian di sana itu akan bisa dipakai, dipergunakan untuk melakukan tugas yang di luar akal sehat kalian, di luar apa yang menjadi aktivitas kalian. Kalian kan tiba-tiba nanti misalnya bangun tidur dia capek, panas, gerah ya. Ya seperti itu efeknya. Makanya ketika kalian itu tidak berpuasa ya, di sana kalian cuma apa ya, disebut pasukan loyo ya karena kalian tidak mempersiapkan diri ketika apa namanya bertugas untuk kota per kota, untuk setiap wilayah seperti itu. Karena memang ada pasukan khusus ya kan sudah dibentuk sama Bapak Surgawi ya, tak kasat mata ya, seperti itu. Kalau kalian tidak menembusnya ya sudah, makanya kan hanya roh kalian yang dipanggil untuk datang, untuk melakukan tugas. Jelas, Pangeran. Silakan. Ya, jadi seperti itu ya, ketika kalian itu berpuasa ya, di dunia manusia ya, itu akan nampaknya ketika dipanggil ya saat kalian itu tidur atau saat kalian itu tidak sadarkan diri ya, entah itu kalian bermimpi ya, itu sebagai roh kalian itu bisa membantu di saat pekerjaan roh itu sedang berlangsung ya, seperti itu. Makanya kan kemarin kan mempelai sudah sampaikan ya bahwa malaikat-malaikat Tuhan itu berlembur ya, tidak mengenal batas istirahat lagi ya, karena waktu akan dipercepat, dipersingkat, bencana demi bencana akan semakin naik level bencananya signifikan. Misalnya gempa dari 6 jadi 7 jadi 8 9 10 sampai seterusnya ya, ya sampai 20 sampai 30 ya, itu akan terjadi seperti itu. Makanya kemarin kan sudah disampaikan bahwa malaikat-malaikat itu sudah pada mulai lembur, mulai hari itu juga, mulai pagi atau malamnya itu. Karena ya sudah diperintahkan ya untuk semuanya itu bergerak, elemen-elemen semuanya. Karena hari Tuhan kan sedang berlangsung seperti itu. Supaya bumi yang baru atau kerajaan 1000 tahun damai ini ya benar-benar berdiri seperti itu. Benar-benar terlihat, nampak seperti itu. Banyak emas-emas yang akan bermunculan seperti itu. Makanya kan simbolisnya kan orang-orang yang punya rumah elit, orang-orang kaya yang akan menangis mereka. Ya karena dunia akan luluh lantah, akan hancur berantakan, akan porak-poranda, kan menjadi dunia yang baru. Semuanya ya akan rubuh, akan runtuh. Mobil, rumah, segala macam ya ada yang kena banjir bandang, ada yang kena reruntuhan, entah itu pohon, entah itu tembok ataupun rumah seperti itu. Ya karena memang hari Tuhan. Mau bagaimana lagi? Makanya yang selamat itu yang punya meterai ilahi di dahi, seperti yang Bapak Surgawi itu sampaikan. Semuanya kan secara tiba-tiba saja terjadi. Mau tidak disadari ya, tapi ya memang harus terjadi seperti itu. Manusia pada sibuk mencari kenikmatan dunia, mencari mamon, mencari kepuasan diri ya, seperti itu, tidak tahu. Bahkan ya kedepannya itu banyak yang akan pada rubuh, gedung-gedung ibadah, gereja, masjid, wihara, pura, kelenteng, semuanya rubuh. Ya karena memang Tuhan itu tidak menilai agama, hanya menilai manusia yang hatinya benar-benar tulus mencari hadiratnya, seperti itu. Tidak melabelkan atas dasar agama apa, A, B, C, D, E, dan E segala macam, tidak. Karena ya
sudah nampak ya mereka itu hanya saling berdebat ya antara agama 1 dan 2 dan 3 segala macam. Mereka hanya berdebat, tidak henti-hentinya. Ya sudah kan, itu kan membuat udara semakin panas. Malaikat yang ada di kota itu atau sedang memantau ya panas ya. Ngapain manusia melabelkan diri dengan agama mereka, sedangkan Tuhan saja tidak pernah menilai agama mereka, tetapi menilai hati mereka. Kan sekarang agama demi agama kan saling serang ya, saling menyerang, saling membenarkan agamanya seperti itu ya. Memangnya malaikat Tuhan tidak melihat, mereka melihat semuanya. Kenapa ya kok manusia itu malah mengagungkan agama, padahal agama itu tidak bisa menyelamatkan. Itu kata malaikat ya, saat mereka itu ada di kota tersebut ya, seperti itu. Makanya itu kan mengundang murka Allah ya, murka Tuhan. Kan kalian harus mengasihani sesama kalian. Terlebih dahulu ya, mengasihani Tuhan Allahmu terlebih dahulu, seperti itu. Jangan sampai mengundang semuanya, murka Tuhan, bencana-bencana akan muncul seperti itu ya, karena keegoisan diri ya, ego diri itu kan tinggi ya ketika mematok agamanya segala macam. Itu kan membuat kebencian ya, membuat bara api ya, memunculkan api, memunculkan panas udara. Ya timbullah di kota itu kebakaran, entah itu di rumahnya, entah itu yang punya mobil, punya rumah mewah segala macam ya, itu efeknya. Ya karena udara panas. Ketika saling berdebat itu kan panas ya udaranya. Belum ditambah lagi ini pemerintahan ya, pemerintahan yang semakin memanas, tidak menanggapi suara rakyat. Ini semakin tinggi intensitas apinya. Apinya itu bukan lagi api yang elemen api lagi, tapi elemen langsung dari rakyat itu ditambah lagi. Jadi ya semakin panas seperti itu. Bahkan ke depannya itu lebih kacau balau lagi. Belum rakyat itu memanas, ini ditambah murka Tuhan, bencana di mana-mana itu akan tambah kacau. Bahkan pergerakan ya atau intensitas pengiriman atau barang-barang yang mau mereka kirim atau produksi itu semuanya akan lumpuh total ya, tidak bisa kemana-mana juga. Manusianya tuh mau kemana itu nggak bisa ya, karena bencana di mana-mana. Mau menyelamatkan diri susah ya, karena mereka tidak memiliki metra ilahi tersebut yang sudah yang sudah ditanya Tuhan ya, di mana apakah kalian masih punya iman di bumi ini, apakah kalian itu punya metra ilahi supaya Tuhan itu bisa selamatkan kalian, seperti itu. Kalau kalian tidak memiliki metra ilahi ya sudah, berarti ya memang kalian itu bukan anak-anak Tuhan yang sejati. Kalian itu hanya anak-anak dunia, anak-anak gampangan, seperti itu. Kan sudah tertulis semuanya bahwa penutupan zaman ini itu ditandai dengan anak-anaknya yang sudah memiliki metra ilahi di dahi, supaya dijemput, supaya dibawa ke zaman yang baru, 1000 tahun damai. Kalau tidak memiliki metra ilahi di dahi ya sudah, berarti ya memang mereka itu berurusan dengan alam semesta, dengan bencana-bencana. Tetapi mereka yang memiliki metra ilahi di dahi ya mereka akan selamat. Ya karena mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang sudah dimetraikan, yang sudah ditandai kepunyaan, kepemilikan Tuhan Yesus Kristus, Alfa dan Omega, Yeshua, Masiah, Elohim, seperti itu. Kalau manusia tidak memiliki metra ilahi ya mau berdoa secara jasmani, sujud segala macam ya tidak ada gunanya ya, karena tidak memiliki metra ilahi. Berarti mereka itu penyembahannya hanya secara jasmani saja, tidak benar-benar menjadi pelaku firman, tidak benar-benar berpuasa. Ya berarti itu tandanya bahwa mereka itu hidupnya ya sangat munafik, sangat duniawi sekali, mementingkan kepentingan pribadinya, penyembah berhala, pesundal segala macam, hobinya selingkuh. Walaupun ya dia itu ya hamba Tuhan atau pendeta atau romo, tapi tidak bisa menutup kemungkinan kalau dia tidak punya metra ilahi ya, itu sama saja ya apa yang dikatakan ya
omong kosong saja. Kan yang membuat manusia itu menjadi kepunyaannya Tuhan adalah meter ilahi. Kalau orang atau manusia tidak memiliki meter ilahi, ya mau mengatakan sesuatu ya itu hanyalah omong kosong, hanyalah bullshit. Ya karena tidak memiliki meter ilahi. Makanya sekarang lebih spesifik lagi ya. Kemarin kan orang yang bercahaya-cahaya yang akan diikuti oleh manusia-manusia. Nah, sekarang lebih spesifik lagi. Manusia yang memiliki meter ilahi, mereka akan diikuti oleh manusia-manusia yang lainnya. Pengajarannya akan terus diikuti. Seperti itu. Makanya Bapak Surgawi kan sudah menyampaikan ya tadi, sudah panjang lebar sekali tentang meter ilahi. Ya begitu, kalau kalian tidak memiliki meter ilahi, mau menyampaikan kebenaran ya, mereka akan menanyakan atas dasar apa kalian menyampaikan firman Tuhan kalau tidak memiliki meter ilahi. Seperti itu. Makanya kalian akan bertanya lagi kepada roh-roh dunia, entah itu pendeta, entah itu romo, hamba Tuhan, segala macam. Kalian balik nanya kepada mereka, atas dasar apa kalian menyampaikan kebenaran, sedangkan kalian saja tidak memiliki meter ilahi. Seperti itu. Bukan dari jabatan kalian, bukan dari kedudukan kalian, entah itu kalian sudah punya sertifikat teologi atau sertifikat filsafat, tetapi kalian tidak memiliki meter ilahi. Ya buat apa kalian menyampaikan firman Tuhan kalau kalian tidak memiliki meter ilahi? Ya sama saja kalian tuh hanya omong kosong. Seperti itu. Lebih spesifik lagi sekarang. Kemarin kan hanya manusia yang bercahaya-cahaya saja, yang mengeluarkan aura tubuh, cahaya nurani tubuh, cahaya nur, seperti itu. Sekarang lebih spesifik. Orang yang punya meter ilahi ya, mereka bebas untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran, ya karena mereka memiliki meter ilahi. Jadi orang-orang yang tidak memiliki meter ilahi harus ikut patuh kepada orang yang memiliki meter ilahi. Ya karena mereka benar-benar anak-anak Tuhan yang sejati, yang sudah terpilih. Seperti itu. Anak-anak Tuhan yang tidak memiliki meter ilahi, ya mereka bukan anak-anak Tuhan. Mereka adalah anak-anak duniawi. Seperti itu. Yang hanya memakai arang tempurung warna hitam seperti itu. Tidak ada kuasa sama sekali setiap apa yang dia katakan, ucapkan. Apalagi tidak ada nubuatan, tidak ada mimpi, penglihatan, seperti itu. Lebih spesifik lagi sekarang. Seperti itu. Makanya kan kemarin kan sudah disampaikan mempelai juga ya. Ya kalian harus update, harus periksa diri sendiri ya, hati kalian masing-masing. Seperti itu. Kalau belum jelas ya tanyakan langsung kepada Bapak Surgawi ya. Seperti itu. Jangan sudah diperintahkan seperti itu hanya diam saja atau hanya cuek atau acuh tak acuh. Ya kalian akan terseleksi nanti seperti itu. Karena kan waktu berjalan terus ya. Waktu akan terus berjalan. Makanya yang tidak memiliki level seperti itu, tidak memiliki meter ilahi ya akan gugur, akan say goodbye, akan sayonara seperti itu. Karena akan seperti apa yang sudah aku sampaikan kemarin, seleksi dari Sabang sampai Merauke itu akan semakin diperketat kalau mau masuk 1000 tahun ya. Tapi kalau kalian mau masuk dimensi antikristus 66 ya sudah, nggak usah memiliki meter ilahi seperti itu. Kalian fokus dengan barcode, QRIS ya sudah. Ya pasti otomatis kalian akan masuk ke antikristus, akan masuk ke dunia 66 ya karena kalian bangga dengan barcode, QRIS, terus face detection ya, dengan scan wajah segala macam. Itu kan semua sudah ke 66. Kalau dunia ilahi kan nggak memakai itu semua. Bahkan handphone itu ditinggalkan. Masuk ke jaringan yang jarang ada sinyalnya ya wajar karena memang tidak bergerak di jaringan 66. Makanya kadang sinyalnya terganggu karena ya memang tidak di frekuensi 66 karena sudah naik ke 888 seperti itu.
Jadi ya masing-masing ya, kalau kalian belum memiliki meter ilahi ya kejarlah kalau kalian ingin mengejarnya. Tapi kalau kalian hanya santai-santai, biasa saja ya mana mungkin meter ilahi itu akan muncul. Setiap anak-anak Tuhan itu kan sebenarnya punya meter ilahi ya karena mereka itu terikat dengan dunia, terikat dengan apa yang dia mau inginkan ya, misalnya baju baru, misalnya make up, misalnya ya skincare, misalnya ya seperti itu, bla bla lipstick atau mungkin gelang, kalung atau cincin, anting segala macam. Itu kan bentuk keterikatan ya. Kalau masih terikat dengan itu ya susah. Muncul meter ilahi itu sangat susah. Ya gimana mau muncul meter ilahi? Manusia saja kalau melihat ya, manusia lain melihat kalian punya kalung, gelang, anting, manusia akan melihat gelang kalian, kalung kalian, anting kalian, cincin kalian, bukan melihat meter kalian. Seperti itu. Pasti manusia yang lain itu akan menyoroti apa yang kalian pakai. Oh, orang ini memakai cincin, oh orang ini memakai anting, oh ini orang ini memakai kalung, oh orang ini memakai gelang. Dan meter ilah itu tidak bisa nampak. Ya karena tertutupi oleh duniawi tersebut. Seperti itu, nggak bisa. Apalagi kalau orang itu punya jam tangan mewah, ya mana mungkin meter ilah itu akan nampak. Pasti orang melihatnya jam yang dia pakai. Seperti itu. Nggak bisa terikat dengan hal-hal seperti itu. Punya mobil mewah ya. Mana mungkin manusia yang lain akan melihat, oh orang itu pasti akan memiliki meter ilahi. Tidak. Orang lain akan melihat mobil mewahnya. Rumah mewah juga ya, sama. Wah, orang itu punya rumah yang sangat megah. Ya, meter ilahinya tidak akan nampak. Seperti itu. Ya, memang sangat susah. Kalau ingin mengejar punya meter ilahi itu, tanda dari Tuhan itu, ya bayar harganya sangat tinggi. Benar-benar ya berpuasa, baca firman, berjaga-jaga. Sudah tidak lagi terikat lagi dengan apapun. Bahkan dengan anaknya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya tidak ada ikatan. Sudah tidak ada lagi menggantungkan atau istilahnya ya terikat. Masih membela-bela misalnya orang tuanya, anaknya segala macam. Bukan. Tapi memang kalian tuh benar-benar melepas diri kalian. Ya ikhlaskan. Semuanya kan hanya titipan saja ya. Entah itu orang tua, anak, harta kekayaan, rumah, mobil, jam tangan mewah, semuanya kan hanya titipan. Apakah titipan dari Tuhan ini kalian pergunakan untuk membantu sesama, untuk mengasihani sesama manusia? Itu kan tergantung hati kalian. Kalau kalian sadar ya akan menerapkan itu, mengasihani sesama kalian. Tapi kalau hati kalian itu angkuh, sombong, ya sudah, serakah kalian nanti jadinya. Jadi orang yang serakah, yang tidak mau berbagi. Seperti itu. Kalau manusia sudah dipenuhi mamon itu kan panas ya. Uang itu kan sangat panas. Kalau tidak bisa menjinakkan, tidak bisa membuat mamon itu jinak ya, kalian akan roh itu akan panas, akan menguasai diri kalian. Ya untuk kalian beli ini, beli itu, konsumsi sana, konsumsi sini, atau mungkin menyewa wanita atau menyewa berondong bagi yang wanita. Seperti itu. Pokoknya panas. Semua yang ada di panas, sangat apa ya, jasmani kalian itu akan terseret. Kalau kalian itu lebih kuat ke tubuh jasmani kalian, tidak pernah berpuasa itu kali ya. Tapi kalau kalian itu berpuasa, mau ada iming-iming apapun itu nggak akan goyah. Seperti itu. Makanya ya kembali lagi ke hati kalian. Kalau kalian itu peka, ya kalian berpuasa. Ya khususnya ketiga pasukan ini ya. Karena tiga pasukan ini kan dipanggil sama Bapak Surgawi ketika ada tugas dadakan ya.
ya harus berpuasa. Jadi pasukan yang loyo ya. Sampai di sana itu dicap apa ya? Harusnya kan pasukan sunyi senyap ya. Pasukan yang apa namanya? Sudah menjadi pilihan ya, yang sudah dipilih ya. Yang bergerak di dimensi roh ya. Masa ya kalian di tubuh jasmani kalian tidak pernah berpuasa ya, sampai di sana ya loyo. Mau apa namanya, mau membanam ya kalian kalau tidak berpuasa ya akan capek, lemas, loyo. Baru apa, mengeluarkan pedang roh saja kalian sudah capek, ya karena kalian tidak berpuasa. Makanya kemarin itu aku dengar ya, waktu ya Bapak Surgawi itu memanggil malaikat-malaikatnya, memanggil apa namanya, pasukannya ya, tapi ternyata pasukannya itu pada loyo ya, karena di dimensi manusia mereka itu tidak berpuasa, seperti itu. Harusnya kan kalau mempersiapkan untuk tembus di dimensi roh ya kalian harus berpuasa. Dimensi roh itu kan yang bangun roh kalian, bukan jasmani kalian. Bapak Surgawi itu tidak membutuhkan jasmani kalian. Entah itu kalian cantik, ganteng, segala macam itu tidak dibutuhkan. Yang dibutuhkan itu roh kalian. Roh kalian itu bangun. Roh kalian itu sanggup untuk melakukan tugas di dimensi roh. Namanya juga dimensi roh dan kebenaran. Yang hidup ya roh kalian ya berpuasa. Ya membaca firman. Firman itu kan kebenaran. Seperti itu. Bukan terus kalian itu penyembahan jasmani, hanya suara kalian yang lantang ya, yang keras di dalam kamar sampai satu rumah kedengaran, sampai apa, tetangga juga kedengaran. Bukan seperti itu. Kalau kalian saja nyanyi, memuji memuliakan nama Tuhan, tapi hati kalian itu benar-benar apa namanya, meresapi ya, pasti kalian akan menembus dimensi roh. Tapi kalau kalian hanya secara jasmani saja, tidak berpuasa, ya susah. Seperti itu. Banyak yang ya seperti apa yang Bapak Surgawi tadi sampaikan ya, dari berapa, 60 hanya 10 orang saja ya. Bahkan kalau aku lihat itu nggak 10, malah kalau nggak 5 ya 7 saja dari 60 orang ya. Ya karena memang di sana kan saat dipanggil ya, saat saat akan bertugas itu masing-masing roh itu akan dipanggil untuk ikut bersama Bapak Surgawi, misalnya ke wilayah mana, ke daerah barat atau timur atau tenggara segala macam. Tidak ada yang tahu, karena memang pergerakan roh itu kan hanya yang menembus saja dimensi roh. Makanya dipersiapkan tubuh jasmani itu untuk berpuasa, seperti itu. Kalau tubuh kalian itu berpuasa ya di sana itu tidak ada lagi kalian itu dicap pasukan loyo ya, tidak. Kalian akan apa, membuat Bapak Surgawi itu bangga, oh berarti kalian itu sudah mempersiapkan diri sebelum dipanggil untuk bersama-sama bertugas untuk menyelesaikan di bagian timur, bagian barat, atau bagian selatan atau utara. Kalian sudah mempersiapkan diri. Namanya juga pasukan khusus ya. Ini kan 3 pasukan loh, banyak loh. Dari pasukan elit, pasukan gada, pasukan besi. Masa ya dari 3 pasukan ini hanya 5 atau 7 orang, kan lucu ya itu namanya. Harusnya kan minimal ya seperempat atau setengahnya dari jumlah totalnya, seperti itu. Ya banyak-banyak berpuasa. Itu saja sebenarnya. Kalau kalian berpuasa ya pasti akan peka ya. Oh, tubuhku ini ternyata saat tidur, saat apa namanya, tidak beraktivitas, ternyata rohku itu dipanggil untuk bertugas. Nanti efeknya itu bangun tidur kalian itu keringatan biasanya, panas. Hawanya itu panas biasanya. Capek. Ya karena dipanggil roh kalian untuk bertugas seperti itu. Tapi kalau badan kalian bangun-bangun ya hanya biasa saja, ya berarti ya kalian tidak dipakai tubuh kalian. Ya karena belum dipanggil saja Bapak Surgawi sudah tahu, oh ini orang ini loyo. Apa ya, mau dipanggil saja Bapak Surgawi itu sudah melihat ya rohnya ini, ya ini rohnya roh Abu Nawas ini, ngapain aku panggil namanya, itu sudah ketahuan. Makanya ya saat sebelum bertugas itu ya berpuasa. Ya bila perlu setiap hari itu berpuasa. Buka puasa itu tidak harus setelah maghrib, itu tidak harus setelah jam 3, jam 4 sore, nggak jadi masalah. Yang penting satu hari itu makan itu 1 kali saja, sudah cukup. Sisanya ya kalian menyanyi puji-pujian, membaca firman,
berdoa seperti itu. Berdoa itu tidak usah panjang-panjang, setengah jam, 1 jam, nggak usah. Berdoa itu cukup 10 menit, 15 menit. Yang penting ya kalian tuh benar-benar berdoa. Apa yang penting saja, tidak usah berjam-jam sambil menangis segala macam. Tuhan itu tahu ya kalian itu berdoa itu munafik atau tidak, itu tidak usah terlalu panjang lebar. Yang penting intinya saja 10 menit itu sudah sangat cukup berdoa, 15 menit itu sudah paling lama. Manusia itu kalau sudah 15 menit ke atas itu biasanya hanya membual saja doa-doanya. Tidak serius, hanya menceritakan kisah hidup yang ingin dikasihani Tuhan, biasanya seperti itu kalau di atas 15 menit ya. Itu pasti isinya curhat-curhat. Seperti itu. Makanya pentingnya berpuasa itu supaya kalian tuh bisa saat di dimensi roh, dipanggil sama Bapa Surgawi itu sudah siap secara roh. Jadi ya kalian akan bertugas karena kan waktu ini kan banyak malaikat yang pada lembur ya. Pasti ya capek. Ya pasti capek secara tubuh jasmani itu akan terkuras energinya. Seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa aku sampaikan ya, nanti biar Bapak Surgawi yang akan lebih menjelaskan secara detail ya, karena kan ini masalah dengan dimensi roh ya, dimensi pasukan ya. Kan yang memegang pasukan ini kan semuanya Bapak Surgawi ya. Aku tuh kan hanya membantu saja, hanya menjadi supporter ya. Seperti itu. Jadi ya itu saja ya. Terima kasih atas waktu dan tempatnya ya.